Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Lausa senang sekali kita bisa bertemu hari ini dengan penuh sukacita. Ngomong-ngomong, minggu ini sudah di bulan Maret. Wah, ternyata kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2021. Semoga pagi hari ini anak-anak semua dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk Lausa mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Engkau pimpin Lausa yang memimpin, dan juga Lausa yang akan mengajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Sambil duduk saja ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, lagu tadi mengajak kita untuk selalu mengingat akan firman Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Dan juga firman Tuhan itu menerangi jalan kita. Nah, lagu selanjutnya Lausa mau mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu This Little Light of Mine. Lagu ini mengajarkan kita bahwa dalam kondisi apapun, terang Tuhan itu selalu membimbing kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu This Little Light of Mine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
di rumah, apakah mau berjalan dalam terang Tuhan? Tentu pasti mau dong ya anak-anak di rumah. Nah, lagu terakhir sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan sudah melindungi kita dalam kondisi apapun. Kondisi buruk, kondisi baik, Tuhan selalu ada buat kita. Kita mengucap syukur atas kebaikannya. Masih bangkit berdiri ya. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, Sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tadi semangat sekali ya anak-anak di rumah. Kita sangat senang karena Tuhan Yesus sudah baik. Anak-anak boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan Lause ya. Kita see you next week lagi. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali, kita akan belajar firman Tuhan. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong supaya kami semua dapat mendengar, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pagi ini, Mama Pi akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi dan bermain bersama-sama. Tapi ada peraturannya. Kalian semua akan belajar untuk taat kepada Mama Pi. Kalau Mama Pi meminta kalian melakukan sesuatu, kalian semua akan belajar untuk melakukannya. Obedience to Mama B. Ingat ya, peraturannya adalah
Gitu Mama Bi. Ingat ya anak-anak, kita semua mau melakukan apa yang Mama Bi minta. Yuk, sekarang kita menari bersama-sama. Welcome everybody! Let's all stand in a circle. Hello everyone, how are you? How are you? How are you? Hello everyone, how are you? How are you today? Yuk, sekarang kita tepuk tangan sama-sama. Get ready to clap your hands. Hello everyone, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Hello everyone, clap your hands. Clap your hands today. Yuk, sekarang kita hentakkan kaki. Now let's stomp our feet. Hello everyone, stomp your feet. Stomp your feet. Stomp your feet. Hello everyone, stomp your feet. Stomp your feet today. Bagus. Yuk, sekarang kita pegang hidungnya. Now, should we touch our nose? Let's do it. Hello everyone, touch your nose. Touch your nose. Touch your nose. Hello everyone, touch your nose. Touch your nose today. Bagus, semuanya hebat, mau taat. Welcome everybody. Let's have some fun. Hello everyone, how are you? How are you? How are you? Hello everyone, how are you? How are you today? Hebat. Halo anak-anak semuanya, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai 26. Anak-anak bisa membacanya di rumah. 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai 26. Anak-anak masih ingat, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Alkitab adalah isi hati Tuhan yang perlu kita baca tiap hari dan perlu kita lakukan. Minggu yang lalu, Lose Lanfang bercerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberi perintah untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Tetapi Adam dan Hawa melanggarnya. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Dan akibatnya ada hukuman yang harus mereka tanggung, yaitu mereka harus terpisah dari Allah. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden. Ingat ya anak-anak, setiap pelanggaran ketika kita tidak taat kepada Allah, maka ada akibat, ada hukuman yang harus kita tanggung. Tetapi anak-anak perlu mengingatnya juga bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita semua. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak mau melanggar perintah Tuhan. Kita mau berusaha mentaati firman Tuhan. Ada seorang imam besar yang bernama Imam Eli. Imam Eli mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas juga merupakan seorang imam.
Siapakah imam itu? Zaman dahulu, pada waktu zaman perjanjian lama, ketika seseorang mau memberi korban persembahan kepada Tuhan, maka orang itu membutuhkan pengantara. Nah, imam ini adalah pengantaranya. Jadi imam adalah pengantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, seorang imam harusnya hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Seorang imam hidupnya harusnya benar di hadapan Tuhan. Seorang imam harusnya hidupnya taat menjalankan firman Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Hofni dan Pinehas. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Pada waktu ada seseorang yang mau memberikan korban persembahan kepada Allah, seharusnya Hofni dan Pinehas memberikan korban persembahan itu kepada Allah. Namun Hofni dan Pinehas tidak memberikannya. Hofni dan Pinehas mengambil korban persembahan itu untuk mereka sendiri, untuk kesukaan mereka sendiri. Jadi mereka tidak menjalankan firman Tuhan. Seharusnya korban persembahan itu untuk siapa? Untuk Allah. Tapi mereka mengambil untuk diri mereka sendiri. Jadi apakah mereka taat melakukan firman Allah? Tidak. Mereka tidak taat. Mereka melanggar. Mereka hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Anak-anak, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka berbuat tidak benar. Namun sesungguhnya Tuhan melihat perbuatan mereka. Tuhan tidak suka ketika mereka berbuat yang tidak benar. Sebenarnya Imam Eli sudah pernah menegur Hofni dan Pinehas, karena Imam Eli tahu bahwa anak-anaknya melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar. Imam Eli memberitahu Hofni dan Pinehas untuk tidak melakukan lagi perbuatan mereka yang salah itu. Namun Hofni dan Pinehas tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Mereka terus melakukan perbuatan salah itu, mengulang lagi, dan mengulang lagi. Mereka tidak peduli ketika ayahnya memberitahu mereka. Dan mereka juga tidak peduli kalau Allah yang menyuruh mereka untuk melakukan hal yang benar. Mereka tetap melanggar perintah-perintah Allah tersebut. Allah mengetahui bahwa Hofni dan Pinehas berbuat tidak benar. Dan Allah tidak suka ketika seseorang itu hidup di dalam dosa. Karena itu Allah mengutus orang abdinya untuk mengingatkan Imam Eli, supaya Imam Eli kembali memberitahu Hofni dan Pinehas. Namun Imam Eli tidak melakukannya. Dia membiarkan anak-anaknya berbuat salah. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Ketika mengetahui anaknya masih tidak melakukan hal yang benar, harusnya Imam Eli terus mengingatkan, terus memberitahu. Bahkan bila diperlukan, Imam Eli harus mendisiplin anak-anaknya. Ada akibat, ada hukuman yang Imam Eli berikan kepada anak-anaknya. Tapi Imam Eli tidak melakukannya. Imam Eli membiarkan anak-anaknya hidup di dalam dosa, hidup salah di hadapan Tuhan. Anak-anak masih mengingat cerita Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ada hukuman yang harus mereka tanggung, yaitu mereka harus terpisah keluar dari Taman Eden.
Bagaimana dengan Hofni dan Pinehas? Mereka melanggar perintah Allah. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, ada hukuman yang harus mereka tanggung. Pada waktu ada perang antara Israel dengan Filistin, orang-orang Filistin itu mengambil tabut perjanjian. Dan saat itu mereka membunuh Hofni dan Pinehas. Dua anak Imam Eli ini mati. Dan ketika Imam Eli mendengar kabar kalau anak-anaknya sudah mati, Imam Eli juga ikut mati. Imam Eli juga harus menanggung hukumannya karena Imam Eli juga tidak taat kepada firman Tuhan. Seharusnya tugas Imam Eli mengingatkan anak-anaknya bila anak-anaknya tidak benar, tapi Imam Eli tidak melakukannya. Imam Eli juga tidak melakukan firman Tuhan. Tugas seorang ayah, tugas seorang ibu adalah mengingatkan anak-anaknya untuk terus hidup benar di hadapan Allah. Tapi Imam Eli juga tidak melakukannya. Karena itu ada hukuman yang harus mereka tanggung ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Anak-anak, kita terus ingat ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosa kita semua. Dan ingat, kita semua sekarang adalah anak-anak Tuhan. Kita mau hidup benar, kita mau taat kepada firman Allah. Karena apa? Karena kita mau hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kita juga bisa hidup berbahagia karena telah melakukan firman Tuhan itu. Sungguh menyedihkan kisah tentang Imam Eli dan kedua anaknya. Tentunya kalau mereka mengutamakan Tuhan, kalau mereka taat menjalankan perintah Tuhan, maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman itu. Anak-anak, orang tua kita, papa mama kalian, mempunyai tugas dari Tuhan untuk mendidik kalian anak-anaknya. Mengingatkan kalian untuk terus mengutamakan Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Sehingga bila kalian melakukan hal yang tidak benar, papa mama akan terus mengingatkan kalian, bahkan bisa jadi memberi satu konsekuensi bagi kalian kalau tidak melakukan hal yang benar. Misalnya, tugas kalian adalah saat ini salah satunya belajar, membuat PR. Tapi kalau kalian terlalu sibuk melihat film atau main games dan lupa gak membuat PR, maka papa mama akan terus mengingatkan kalian. Kalau diingatkan terus menerus masih belum mau melakukannya, maka papa mama bisa mendisiplin kalian dengan memberi satu hukuman, yaitu kalian tidak boleh main games lagi atau tidak boleh menonton film lagi. Iya, papa mama bertugas mendidik dan mendisiplin kalian. Sedari kecil kalian harus diberitahu, dinasehati, dididik supaya terus melakukan hal yang benar. Karena apa? Kalau kalian terus tidak melakukan hal yang benar, tidak mau belajar misalnya, maka nilai kalian akan jelek dan kalian bisa jadi ada yang gak naik kelas. Tentunya papa mama kalian gak pingin itu terjadi. Dan kalian pun tentu juga gak mau menanggung akibat seperti itu. Karena itu, papa mama terus mengingatkan kalian untuk melakukan hal yang benar. Nah, papa mama melakukan itu karena itu adalah tugas dari Tuhan. Menasehati dan mendidik kalian semua. Bukan karena papa mama cerewet, bukan karena tidak sayang, tapi mereka melakukannya
karena mereka mengasihi kalian semua. Mereka mau hidup kalian bahagia, menyenangkan Tuhan, memberkati orang lain. Karena itu mulai dari sekarang, mulai dari kalian masih kecil, orang tua kalian akan terus mendidik kalian supaya kalian belajar untuk mengutamakan Tuhan, untuk taat melakukan perintah Tuhan. Kalian belajar untuk mentaati perintah Tuhan, salah satunya dengan mentaati perintah orang tua kalian. Orang tua kalian juga belajar untuk mentaati firman Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan tugas mereka, yaitu mendidik kalian. Dan ayat hafalan kita untuk hari ini adalah Mazmur 119 ayatnya yang ke-35. Bunyinya demikian. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat ke-35. Kita mau hidup menurut perintah Tuhan. Kita suka hidup menurut perintah Tuhan. Karena hidup menurut perintah Tuhan itu akan menyenangkan hati Tuhan, memberkati orang lain, dan membawa hidup kita bahagia. Anak-anak, tadi Mama Bi mengajak kalian untuk bermain bersama-sama, menari, menyanyi, dan Mama Bi meminta kalian untuk mentaati apa yang diperintahkan. Tentunya anak-anak, bukan hanya pada waktu menyanyi dan menari atau bermain kita belajar taat, tetapi sepanjang hari kita mau taat. Taat kepada siapa? Taat menjalankan perintah Tuhan. Nah anak-anak, baca terus firman Tuhan itu. Karena apa? Karena dengan kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka kita akan tahu apa itu perintah Tuhan. Siapkan lembar aktivitasnya. Diambil dari Triwulan 3, tahun 1, pelajaran yang ketiga. Sudah siap? Yuk kita belajar untuk mengutamakan Allah, mentaati perintah Allah. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Dengar dan taatilah. Anak-anak masih ingat, anak-anak Imam Eli tidak taat kepada Allah. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian lingkarilah kalimat yang menunjukkan ketaatan dan coretlah kalimat yang menunjukkan ketidaktaatan. Mendengarkan khotbah pendeta. Mendengarkan cerita pada waktu Losa bercerita? Ya, kita mau melakukannya. Mempelajari firman Tuhan? Ya, kita akan terus membaca dan melakukan firman Tuhan. Mengambil barang-barang yang bukan milikku. Aku tidak mau melakukannya. Memaksakan kehendak. Wow, itu tidak baik. Aku tidak mau melakukannya. Berdoa? Ya, aku mau taat melakukannya. Mengampuni orang lain? Ya, aku mau taat melakukannya. Bersikap kasar? Wow, aku tidak mau melakukannya, itu tidak baik. Mentaati ibu? Ya, dengan aku mentaati orang tua, aku belajar mentaati Tuhan. Berbohong? Tidak, kita tidak mau melakukannya. Mentaati firman Tuhan? Ya, tentu. Kita mau mengutamakan Allah dalam hidup kita. Mentaati ayah? Ya. Dengan mentaati orang tua, kita mentaati Tuhan. Tugas berikutnya. Buatlah sebuah gambar yang menunjukkan caramu untuk mempercayai dan mentaati Tuhan dalam minggu ini. Tiap anak bisa menggambar yang berbeda ya.
Mungkin anak-anak mau menggambar Alkitab supaya anak-anak ingat terus bahwa firman Tuhan itu untuk ditaati. Atau mungkin anak-anak bisa menggambar hati. Anak-anak ingat terus bahwa Tuhan telah mengasihi kita dan kita mau taat kepada Tuhan. Atau mungkin anak-anak mau menggambar salib. Boleh. Tuhan telah mati menebus dosa kita. Karena itu kita mau hidup taat kepada Tuhan. Atau gambar yang lain. Apa ya? Anak-anak boleh pikirkan sendiri gambar-gambar yang lain yang menunjukkan bahwa anak-anak mau mempercayai dan mentaati Tuhan. Dan tugas berikutnya adalah tuliskan atau gambarkan bagaimana cara kamu memilih untuk mengutamakan Allah dan mentaati firman-Nya. Bila kamu merasa aku tidak mau taat, maka apa yang akan kamu lakukan? Aku akan meminta pertolongan Tuhan dan aku akan berdoa meminta Tuhan menolongku. Jika aku kepingin melakukan hal yang salah yang tidak benar, maka apa yang akan aku lakukan? Aku akan meminta pertolongan Allah dan aku akan mohon ampun kepada Tuhan dan aku akan melakukannya. Aku mau melakukan yang benar. Pada waktu Lausa bercerita, ketika aku tidak mau mendengar, bagaimana? Apakah itu baik? Tidak, itu tidak baik. Aku akan meminta pertolongan Allah supaya Dia menolong aku dan aku akan melakukan firman Allah. Aku akan duduk mendengarkan cerita. Ya, kita mau hidup taat. Kita mau hidup mengutamakan Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekarang giliran anak-anak untuk melakukannya. Kita akhiri cerita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita tangan tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk mengutamakan Engkau, untuk mentaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Demikianlah ibadah kita hari ini. Siapa yang hari ini senang memuji Tuhan? Yang senang berdoa dan dengar firman. Saya berharap anak-anak di rumah tetap semangat ya di dalam ibadah. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kita boleh beribadah dengan baik hari ini. Kita mau sekarang sama-sama berdiri. Kita mau kembalikan pujian kita, hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau nyanyi sama-sama dengan berdiri. Kita nyanyi, To God be the glory. His love.
To God be the glory, great things